Ya. Selamat malam ya Bunda, selamat datang kembali di di live edukatif bersama Dokter Udin. Pertanyaan kita sekarang apa pada anak. Nah, Ibu bertanya bisa langsung di live IG section ya. Oke dok, kita mulai pertanyaan yang sudah masuk terlebih dahulu ya dok. Yang pertama, dok kenapa ya anak gampang buat kena ISPA padahal udah dijaga makannya dan istirahatnya juga cukup. Ya, jadi kalau sering batuk itu ada beberapa faktor ya. Kalau sering berulang, makan dari jaga tapi sering berulang. Ya, suara saya kedengaran Mbak Rani? Dengar ya? Dengerin dok. Dengar ya, aman ya? Oke. Ya, Aman dok, aman jadi aman. anak sering batuk, ya kenapa kok sering batuk sih dok? Anak-anak itu ya. Jadi mesti kalau batuk karena yang ringan-ringan itu biasanya 3 hari, ya maksimal 5 hari sudah baik ya. Nah, tapi kalau sering berulang, batuk terus, berulang itu memang pasti ada yang mendasari ya. Itu bisa karena eh, data tubuh yang sedang turun atau rendah gitu. Biasanya anak dengan kurang gizi itu biasanya sering kena infeksi berulang ya, kayak gitu. Samping itu ada infeksi kronis yang bikin batuk nggak sembuh-sembuh ada juga kayak TBC gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga bisa karena alergi. Ya. Kemudian ada lagi penyakit yang lain yang bisa menyebabkan batuk sering kambuh adalah adanya penyakit jantung bawaan. Ya. Jadi seperti itu. Ada juga faktor penyakit lain mendasari yang menyebabkan daya tahan tubuh turun adalah seperti eh, anak-anak dengan leukemi, ya, kemudian dengan diabetes, anak-anak dengan HIV, anak-anak dengan lupus. Intinya yang semua itu menyebabkan anak-anak daya tahan tubuh turun itu akan menyebabkan dia mudah terjadi infeksi berulang. Ya, itulah seperti itu. Ya, baik, gitu ya. Sambil sebelum pertanyaan lanjutan, Mbak, saya mau bahas satu mitos Lanjut ya. Banyak mitos sih sebenarnya. Satu mitos yang ya. ingin saya sampaikan bahwa Oh, banyak berkembang di masyarakat bahwa kalau anak makan es ya, minum es, minum es ya bukan makan es, minum es atau sering kehujanan, ya, itu dia mudah batuk, ya, kena sakit batuk karena kehujanan atau makan minum es ya. Jadi itu adalah mitos ya, karena kalau orang minum es itu tidak secara langsung menyebabkan batuk ya. Jadi nggak setiap minum es pasti batuk, tidak ya. Jadi yang menyebabkan batuk itu bisa karena ada infeksi ya. Jadi contohnya karena ada infeksi kuman. Nah itu tertular melalui percikan ya. Temannya batuk, ada percikan ludah nempel di saluran nafas anak kita misalkan, maka anak kita menjadi sakit batuk. Seperti itu ya. Jadi bukan karena es atau hujan ya, seperti itu. Baik, itu Mbak Rahmi. iya. Ini ada mitos lagi nih dok. Katanya kalau anak tidur pakai kipas atau AC itu bisa bikin ISPA. Gimana tuh dok? Bener atau enggak? Apa, anak batuk atau kena, kena kipas ya, terus batuk itu bukan karena infeksi. Biasanya dia juga bisa karena ada debu di situ, jadi alergi debu bisa ya kayak gitu. Jadi kalau kipas AC ya itu bisanya karena ada alergi yang bisa seperti itu. Baik, jadi itu bukan karena kena ISPA. ISPA itu adalah infeksi saluran pernapasan akut ya. Jadi anaknya nggak kena ISPA, tapi bisa karena ada lingkungan yang kurang mendukung ya. Contohnya kayak debu ya, kayaknya kayak kurang bersih ya, seperti itu. Baik, Raffi. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, mungkin ayah bunda yang lagi di live mau nanya bisa langsung chat Ya IG lanjut, live saja ya. Oke silahkan. dok, lanjut ya dok. Kalau ISPA-nya sering kambuh, itu tandanya ada masalah lain kayak alergi Putus-putus autoimun suaranya Mbak Raffi. enggak? Apa?
Kalau ispanya sering kambuh, itu tandanya ada masalah lain kayak Ya betul. alergi atau Tadi imunnya saya jelaskan lemah, ya tadi kan. tidak dok? Iya. Ya. Oke. Terus cara menangani Ya. biar nggak kambuh Silakan terus bro, tuh bagaimana periksa ke ya saya dok? Bu, diperiksa dulu yang mana penyebabnya. Kalau nggak periksa susah Bu. Jadi dipastikan, periksa dulu, dipastikan yang mana dari penyebab-penyebab yang saya sebutkan tadi itu anak ini yang mana gitu. Jadi kita pastikan pas, misalkan karena infeksi ya, kita atasi infeksinya. Kalau ada penyakit yang mendasari, contohnya ada diabetes, ya gulanya kita kendalikan gitu ya. Kalau ada SLE, ya nanti kita pengaturan tentang obat-obatannya ya. Kalau ada gizi buruk atau kurang gizi ya kita bagi gizinya kayak gitu ya Bu ya. Jadi penyakit dasar itu kita temukan terus kita kendalikan. Jadi seperti itu Bu. Baik. Untuk tanda-tanda ISPA yang sering dilewatin atau apa dok? Kayak tanda-tanda kayak lancar. Suaranya Apa sebenarnya Kak itu Rami tanda-tanda putus-putus. ISPA gitu dok? Tanda-tanda anak kena ISPA yang sering kayak dianggap remeh gitu, Ya, jadi sebenarnya itu ISPA itu itu ya, apa aja dok ISPA itu kira-kira? singkatannya benar ya, dari Kemenkes, itu adalah infeksi saluran pernapasan akut. Itu akut itu bisa mulai dari hidung ya, sampai sinus, sampai tenggorokan, sampai ke bronkus, sampai ke paru-paru. Itu namanya ISPA semua ya. Kalau akut, ada lagi yang kronis, beda lagi. Jadi ISPA itu akut ya. Jadi mulai dari hidung, anak itu bisa kena common cold. Common cold itu kayak influenza. Nah itu ya. Nah itu yang ringan ya. Biasanya karena temannya flu, anaknya ketularan flu gitu. Penyebabnya virus. Kalau yang influenza, ISPA yang karena common cold. Jadi ISPA itu penyebutan infeksi saluran pernapasan akut yang sangat luas ya, mulai dari hidung sampai ke paru-paru itu namanya ISPA ya. Ya kalau common, contohnya yang atas yang ringan ya, contohnya common cold. Common cold itu kayak karena influenza ya. Jadi disebabkan oleh virus, biasanya tertular melalui percikan, jadi batuk, teman-temannya batuk itu anaknya tertular karena percikan ludah itu, maka akhirnya dia jadi kena influenza. Nah, influenza itu common cold ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, orang eh, orang itu banyak salah salah persepsi ISPA dikira adalah infeksi saluran pernapasan atas, bukan ya. Jadi akut. Nah, kalau yang atas namanya upper respiratory infection, ya seperti itu. Contohnya upper respiratory infection ya, infeksi saluran pernapasan atas itu adalah common cold. Common cold itu seperti influenza, itu yang suring yang ringan itu. Itu banyak ke poli saya, anak-anak batuk pilek yang ringan-ringan itu datang karena tertular oleh temannya biasanya ya. Dan juga oleh saudaranya, kakaknya sakit, nah, ketularan karena kan main terus berdua dan sebagainya ya. Sama teman-teman sekolah juga gitu ya. Dan anak kecil nggak ngerti, jadi dia batuk di depannya langsung aja. Jadi mudah sekali tertular ya. Seperti itu. Kita lanjut, dok. Ini ada pertanyaan langsung di Go Live dari Dimas WP13. Dokter, untuk anak riwayat asma, kemudian terjadi serangan asma, penanganan apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua? Apakah Ya boleh. dilakukan nebul? Dari panduan Kemenkes ya, dari panduan nasional pedoman nasional asma anak, itu boleh disebutkan bahwa ibu-ibu boleh nebul, tapi maksimal 2 kali pada saat anaknya serangan. Jadi serangan asma itu anaknya sesak ditandai dengan dia itu muncul mengi ya. Muncul mengi, maka maksimal ibu boleh nebul di rumah kalau sesak ya. Ingat kalau ada sesak itu cirinya nafasnya cepat ya. Kemudian ada tarikan dinding dada ke dalam, dibuka bajunya anaknya, terjadi tarikan dinding dada ke dalam. Nah itu kalau terjadi kayak gitu, maka ibu boleh nebul dulu ya. Dinebul sekali ya, nebul sekali, maka dia membaik ya sudah nggak apa-apa selesai. Tapi kalau dia belum membaik, boleh diulang dalam waktu 30 menit. Kalau
sudah 30 menit tetap ada mengi, ada perbaikan ya, masih napasnya cepat, ada hidungnya kembang kempis, itu berarti dia kekurangan oksigen, maka harus segera bawa ke dokter Udin ya. Prakteknya gimana tuh, Dok? Prakteknya ada di Instagram itu kelihatan semua ya. Jadi maksimal boleh di rumah 2 kali nih. Kalau baik sudah cukup ya. Tapi kalau belum baik tidak boleh tunda karena orang kekurangan oksigen itu bahaya ya. Otak kita ini nggak dapat oksigen ya, artinya misalkan tersumbat total ya, sesek berat nggak dapat oksigen 5 menit saja otak kita ada kerusakan. Jadi sayang nanti naik kejang ya, eman-eman ya. Makanya jangan diremehkan kalau anak sesek, malam-malam pun harus berangkat ya. Oke. Oke. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Dok. Dari Tias Ning, ada riwayat bronkitis saat usia 3 tahun dan sampai sekarang umur 8 tahun. Jika saat bapil selalu ada indikasi peradangan dan lama akan sembuhnya. Ya, kalau kayak gini bagaimana nih, ya, Dok? lama sembuhnya, kita harus pastikan saluran nafasnya, Bu. Jadi, biasanya kalau datang ke saya, maka akan saya tes fungsi paru ya. Nanti anaknya kita tes fungsi parunya, kalau ada memang oksigennya tidak lancar ya, biasanya kita tes itu akan kelihatan. Jadi orang nafas itu kalau tarik nafas itu 100% udara masuk, maka mestinya dia pada saat dia meniup ya, pada saat dia kita tes itu, maka mestinya ada 100 kembali keluar ya. Kayak gitu itu, tapi kadang-kadang setelah hasil tes ternyata cuma 40 yang keluar atau 60 yang keluar. Kayak gitu itu berarti ada peradangan di dalam ya, maka kayak gitu harus diperbaiki ya, pakai obat perbaikinya ya kayak gitu. Ini yang memang kayak gini, kalau saya kayak gini ini sebaiknya datang ya, silahkan ke praktek, nanti saya ketemu saya pastikan seperti apa kondisinya ya. Nah, setelah diperbaiki biasanya buahnya yang membaik pasien-pasien saya ya, silahkan nanti dilihat ya, banyak itu pasien-pasien yang sudah cerita tuh di ini saya di di review saya tuh loh, banyak sekali yang cerita ya, kalau dia sudah bagus, baik setelah diperbaiki ya, silahkan. Jadi kayak gitu ya. Kita lanjut nih, Dok. Ini ada pertanyaan kembali dari Dimas WP13. Untuk membedakan asma karena alergi atau karena hal lain, bagaimana, Dok? Pemeriksaan klinis yang harus dilakukan? Ya, nanti asma itu ada beberapa tipe ya. Ada tipe yang alergenik, ada yang alergenik. Ada yang alergenik, ada yang non IgE ya. Maka pastikannya ya periksa lab ya. Nanti kita pastikan ada alerginya enggak. Kemudian ada tipe-tipenya ya. Dari hasil lab itu maka akan kelihatan tipe-tipe. Nah, itu menentukan pengobatan terapinya. Model seperti apa yang respon dengan pengobatan. Ada lagi yang harus pola pengembangan nafas ya. Nanti berarti silahkan yang kayak gini, kalau memang sudah berulang dia nggak sembuh-sembuh, silahkan datang ke praktek. Praktek saya ada di Instagram, itu silahkan dilihat di link bio-nya itu ya. Oke. Terus silahkan Pak Rani. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, yang ingin bertanya bisa langsung bertanya. Dan ini ada testimoni langsung nih, Dok, dari salah satu orang tua pasien yang pernah berobat di Dokter Udin. Dari Miss Likah Tika. Assalamualaikum, Dokter Udin. Alhamdulillah, anak saya sudah beri positifnya ya. Ada testimoni, Dok. Semangat. Kita lanjut ke pasien lainnya, Dok. Karena udah ada testimoni langsung, bisa langsung bisa langsung ke Dokter Udin aja Kak. Lanjut nih, Dok, maaf libet, Dok. Ini dari Felicia
Puri, dok, kalau anak gemuk itu tandanya nggak mudah kena infeksi ya? Maksud saya kebal gitu anaknya, soalnya anak saya Ya, sering sakit. ya betul. Jadi yang betul itu bukan gemuk, yang betul itu benar badan ideal ya. Jadi kalau benar badannya ideal, maka dia akan lebih kuat untuk melawan infeksi ya, seperti itu. Jadi anaknya lebih kuat, jarang sakit seperti itu. Kalaupun kemasukan kuman ya, dia lebih kuat, lebih ringan gejalanya, cepat sembuh gitu. Itu makanya harus dinaikkan ke ideal berat badannya. Nah, bagaimana cara naikkan berat badan ideal? Tentunya makan yang bergizi cukup ya. Kalau mau detail, biasanya pasien-pasien saya pandu, saya bantu ya. Sampai saya hitungkan semuanya, silakan datang ke praktek juga ya. Detail itu nanti ada panduan-panduannya ya. Baik. Oke. Berat Ya, berat ideal itu anak tuh berapa nih, dok? masing-masing anak beda susah umur ya. Ini ibunya saya hitungkan berat idealnya berapa bu? Cepat di WA aja, dicat aja. Anaknya berapa kurus itu? Umurnya berapa? Berat badannya? Nah, Saya hitungkan. oke. Kan dicat Untuk aja. penelitian ini mungkin bisa langsung dicek, nggih. Biar bisa dicek apakah ideal atau tidak. Oke. Sambil menunggu, kalau yang ingin bertanya kembali bisa langsung di IG lagi. Sudah muncul kembali dok pertanyaan dari Dimas PP 13 lagi. Dokter, apa betul berenang itu bisa Ya jadi betul ya. terapi untuk Berenang anak itu asuhan? pada jangka panjangnya bagus untuk mengembangkan dinding dada ya, sehingga fungsi parunya menjadi meningkat membaik ya. Jadi bagus berenang dengan catatan hati-hati kemasukan air ya. Kalau pemula saran saya pakai pelatih ya. Awas, kalau kemasukan air juga bisa beresiko terjadi masuk ke paru-paru jika terjadi infeksi ya. Asmanya baik, infeksinya muncul. Jadi harus hati-hati ya kalau renang. Renang baik ya, baik asal anaknya memang sudah bisa renang bagus. Ya. Nah bagaimana kalau pemula dong pakai pelatih ya, pakai pelatih yang benar ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk renang itu baiknya berapa kali Sebenarnya seminggu atau berapa kali sebulan, dok? Buat anak. everyday bagus ya renang itu, kalau mampu everyday bagus banget. Kalau minimal ya 3 kali seminggu lah kalau memang bisa ya. Kalau saya gowes. Oke. Ini pertanyaan yang sebelumnya, dok. Yang tentang berat ideal, ini sudah dijawab. Umur anaknya 6 Oh iya, iya. tahun. Beratnya Kalau 6 70 tahun kilo, itu dok. berat badannya harusnya 20 Bu. Ini kurang 3 kilo ini. Silakan Bu, nanti ke praktekkan boleh. Nanti saya bantu untuk naikkan sampai ke 30 ya. Ke 20 ya. Yang bagus ideal 20. Ya. Nih. Ini ada pertanyaan dari Rina underscore 3347. Prakteknya di mana saja ya, Ya, dok? Bisa disebutkan silakan mungkin? dilihat di Instagram saya. Follow aja nanti kan tahu. Oh ya, ini Dokter Udin bakalan sering nge-live yang dok kita. Ini bisa langsung di follow dan ketinggalan live berikutnya karena topiknya juga akan lebih Ya. menarik lagi dan lebih bermanfaat kembali. Oh. Iya dok, betul dok. Oke, ini ada komen dari Felicia Putri. Terima kasih dok, saya penggemar Dokter Udin pas Ya. masih di Madinah dulu, insya Allah. Terima kasih Bu Felicia. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Kita bagaimana dok? Silakan. Dengan polusi di sekitar kita nih yang jelek dan banyak perokok, itu bagaimana sih penanganan atau pencegahan atau tips and tricks supaya anak tidak tergampang tidak gampang kena ispa, dok? Untuk Iya. misal punya ayah yang aktif. Betul, Kak. Tapi saya dengarkan Bagaimana, lamat-lamat ini, Mbak. Saya lagi di tol ini. Dengarkannya lamat-lamat apa namanya? Suaranya. Mana Mbak, diulang boleh nggak? Gimana? Diulang boleh nggak? Tadi terputus, mohon maaf. Gimana cara pencegahan atau tips and tricks supaya anak nih tidak terkena
ISPA di saat dalamnya itu misal aktif perokok atau Kok ya? ruang polusi yang sangat buruk di daerah sekitar. Ada yang merokok ya? Gimana? Iya, kalau misalnya ayah atau keluarganya ada yang aktif merokok, terus lingkungan Iya, di memang rumahnya juga, itu rokok ini bagaimana dok? sangat jahat ya. Jadi ada 3 kandungan zat dalam rokok yang menyebabkan kerusakan saluran nafas ya. Itu yang pertama adalah nikotin, yang kedua tar, yang ketiga formaldehid. Tiga-tiganya ini merusak saluran nafas ya. Jadi sebaiknya eh, tidak merokok ya. Paling bagus tidak merokok ya supaya anaknya nggak gampang sakit ya seperti itu. Karena anak kecil itu kan saluran nafasnya kecil ya. Tapi kecil ini maka dia mudah sekali kalau merapit ya maka jadi hati-hati kalau masih punya anak kecil sama masih balita ya terlebih masih di bawah 1 tahun atau di bawah 3 bulan wah tambah itu sangat-sangat beresiko ya hati-hati ya maka sebaiknya tidak merokok itu yang paling bagus itu ya kalau bisa totalitas kenapa karena baju masih bisa ya menularkan jadi asapnya itu masih nempel di baju bisa itu menularkan ke anak-anak kecilnya itu ya jadi memang kalau mau itu harus bersih ya harus mandi keramas seperti itu ya supaya anaknya nggak kena 3 zat tadi nikotin tar sama formaldehid baik jelas ya. Oke, ini kok. Oke dok. Ini lanjut lagi Ya atau mungkin kalau ada pertanyaan lagi tadi boleh satu lagi. semisal anaknya batuk terus langsung dikasih Nah itu kurang antibiotik itu tuh boleh rasional ya nggak, dok? uh, jadi sebaiknya memang sesuai kalau penyebabnya bukan bakteri ya tidak kadang tidak perlu antibiotik sih ya sebenarnya beberapa kali pasien saya terapkan itu alhamdulillah banyak yang baik tanpa antibiotik ya jadi kalau boleh antibiotik boleh sesuai indikasi kondisi-kondisi anaknya imunokompromis ya atau benar-benar karena kuman kayak gitu ya itu antibiotik ya kalau memang nanti dokter punya pertimbangan ya jadi kita timbang-timbang oh ini karena beresiko kita kasih antibiotik nah kayak gitu boleh tapi kalau jelas-jelas apalagi anaknya besar ya jadi ya kalau antibiotik kadang-kadang masih bisa ya seperti itu. Dok, ini ada pertanyaan lagi di komen IG Live. Satu lagi ya dok, terakhir. Dokter hilang. Ada? Ya. Gimana Pak? Ada lagi pertanyaan? Monggo. Ya, Dok, silakan. ada pertanyaan terakhir dok. Dari P13 kembali. Dokter izin tanya lagi, jika saturasi 02 pada anak usia 3 tahun di bawah 95, apakah sudah dinyatakan Iya, sesak jadi napas? Terima kasih hati-hati ya. banyak dokter. Jadi seorang anak ya, misalnya yang dewasa juga sih, tarik nafas ya, itu sebenarnya oksigen itu kan masuk lewat hidung ya, atau mulut ya, masuk ke tenggorokan, kemudian ke saluran nafas, kemudian masuk ke paru-paru ya. Dari paru-paru itu maka dia akan nanti nyambung dengan pembuluh darah di paru-paru, akan diedarkan ke seluruh tubuh ya. Idealnya oksigen ini 100% masuk, maka melalui proses-proses tadi itu harusnya idealnya 100% juga dapat diukur di ujung-ujung sampai ke tangan-tangan ini. Udaranya kan diadakan seluruh tubuh termasuk pembuluh darah ini sampai ke tangan ya, ke jari-jari, tangan, kaki ya.
Nah, mestinya itu sampai ke situ 100% juga. Kalau masuk 100, keluar 100. Tadi kan prinsipnya gitu ya. Nah, jelasan tadi ya. Nah, maka minimalnya itu boleh toleransi oksigennya mungkin karena proses di jalan itu ada tidak lancar ya. Mulai dari hidung sampai ke tadi ya, hidung, tenggorokan, bronkus, saluran nafas, kemudian sampai ke paru-paru, terus beredar ke darah, ke seluruh tubuh berputar gitu ya. Maka itu harusnya ideal 100% ya. Kalau saturasi diperkenankan adalah sampai 95 batas minimalnya ya. Jadi kalau sudah di bawah 95 itu sudah namanya desaturasi, artinya saturasinya tidak tercapai secara normal. Seperti itu. Jadi sebaiknya aman di atas 95% ya. Memang ada beberapa literatur boleh 92, tapi ya sebaiknya dengan pengawasan di dokter dan sebagainya ya. Tapi kalau kita mau aman ya pakai yang literatur 95% lebih aman ya seperti itu. Itu berarti dia hati-hati kekurangan oksigen itu ya. Kalau saturasi sudah mulai di bawah 95%, jadi sebaiknya ya hati-hati. Biasanya kita cek ya nafasnya ya kalau ada tanda-tanda apalagi sesak ya dengan tanda-tanda sesak itu nafasnya mulai cepat, kemudian hidungnya kembang kempis, di sekitar mulut itu agak agak biru pucat biru ya, terus kemudian tangan apa namanya di dadanya dibuka ya bajunya anak kecilnya itu maka dibuka maka nanti akan terjadi tarikan di dada ke dalam. Nah kalau sudah terjadi itu berarti dia itu sesak ya, hati-hati ya kalau sesak maka segera hubungi dokter Rudi ya. Bercanda. Oke, baik ya. Saya kira cukup ya. Rasanya sudah lumayan ini. PR berapa? 30 menit ya. 30 menit. Masih ada saya lagi? Kalau nggak ada gitu. Ya, baik. Sudah cukup. Sudah habis pertanyaannya. Instagram Live pada malam hari ini. Nantikan kira-kira ada live lagi ya. Besok insya Allah ada live lagi, silakan stay tune ya. Kalau besok saya akan membahas tentang menarik nih, Idul Kurban, banyak kambing. Anak-anak kecil boleh makan kambing nggak sih? Gitu ya. Akan saya bahas ya. Boleh di-share supaya banyak bermanfaat buat orang banyak ya. Terima kasih Mbak Rami, semoga bermanfaat ya. Kita bisa akhiri, bisa gambar pada. Terima kasih, mohon maaf ada kekurangan kesilapan. Selamat beristirahat. Berjumpa lagi besok ya di Instagram Live dengan topik kambing ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.